Ingat ya, segala sesuatunya butuh proses, tidak dengan tiba-tiba plong langsung bisa terwujud. Karena dengan berproses maka kita tahu kesalahan, kita punya pengalaman yang banyak, pengalaman yang baik untuk kita memperbaiki diri, tetap berada di high vibration, di frekuensi yang tinggi agar kita menebarkan kebaikan, energi yang baik, maka energi baik itu akan kembali ke dalam diri kita. Terapi menyatukan hati, pikiran, dan perasaan agar terus positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Senang sekali saya Maya Vidata dapat menjumpai my friend kembali tentunya di YouTube My Edutainment TV channel. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan please klik tombol subscribe ya. Klik juga lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat video ini dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain semua yang belum tahu channel ini. Ya, pembahasan kita kali ini adalah sebetulnya sih sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai apa itu hukum Law of Attraction. Nah, di video kali ini Maya mau cerita, berbagi pengalaman yang pernah Maya dapatkan dari hasil melakukan Law of Attraction itu. Nah, kalau dulu tuh sebelumnya Maya kan nggak tahu ya kalau ini ternyata ada hukum yang bernama Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan maka itu adalah yang akan datang kepada kita. Kalau dulu mah taunya kok kebetulan ya, kok apa yang saya pikirkan itu benar terjadi ya. Terus makin kesini akhirnya kan baru tahu ya, oh ternyata itu adalah hukum Law of Attraction. Jadi gini, apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi sama kamu. Makanya itu kamu harus berhati-hati dalam berpikir, karena pikiran kamu itu akan menarik energi untuk mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kamu itu. Roh kita ini kan energi, jiwa kita ini adalah energi, dan badan kita ini adalah jasad kita yang padat ya, benda padatnya gitu ya. Nah, di sini kan di alam semesta ini ada hukum tarik menarik, gaya gravitasi gitu. Nah, itu ternyata saling berhubungan gitu loh. Dulu nggak disadari gitu. Jadi beberapa di video-video sebelumnya kan Maya pernah bercerita juga ya. Saya pernah berangan-angan, bermimpi untuk punya sanggar di mall. Dan ternyata setahun kemudian semua terwujud. Bagaimana prosesnya, kita tetap berusaha dan berdoa. Kemudian itu mewujud menjadi nyata. Akhirnya saya punya sanggar di mall. Kemudian yang belum lama ini terjadi, baru sekitar 2-3 hari yang lalu. Saya mikir yang kemarin saya melakukan live streaming malam itu ya, apa tentang child free. Aduh, kayaknya saya butuh cahaya, butuh lighting, lampu gitu ya. Punya sih, Pak suami punya gitu, tapi saya males banget bongkar gudangnya. Tapi gimana cara pasangnya kan saya nggak ngerti. Dan besokannya Pak suami mau Zoom meeting dan itu agak gelap gitu, jadi pengen cahayanya agak terang. Dia suruh saya untuk coba dong aku pasangin lampunya gitu, lightingnya. Dulu nggak bisa, tapi kemudian kan Pak suami sambil dia bongkar-bongkar gitu, setting-setting buat Zoom meeting, dia ngajarin. Nah, ternyata 1 hari kemudian saya mendapatkan jawaban dari keinginan saya itu, punya pencahayaan lampu untuk buat syuting biar nggak gelap banget gitu ya, biar nggak apa kan kemarin ya pas child free live streaming tuh agak gelap gitu. Jadi banyak hal. Nah, teman-teman coba komen di kolom komentar di bawah ini yang juga mengalami hal yang serupa. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian inginkan, ternyata itu mewujud menjadi nyata gitu loh. Nah, jadi
buat teman-teman, kan Maya juga pernah suka bilang ya kalau punya terapi menyatukan hati, pikiran, dan perasaan agar terus positif. Nah di situ terus kita latih diri kita untuk terus berpikir positif. Karena apa? Karena hukum law of attraction itu, kalau kita berpikir negatif maka energi buruk itu pula yang akan datang ke kita. Tapi ada juga cara yang juga suka Maya tulis, yaitu yang suka Maya lakukan, dan ini sudah Maya lakukan sejak SMP ya, seingat Maya ya, di buku waktu SMP nih soalnya masih ada. Ini buku-buku yang tersisa aja yang masih ada nih, juga udah lama. Ini sebelum saya dikasih buku ini sama Pak suami. Di sini Maya suka tulis apa yang menjadi keinginan Maya, apa yang menjadi cita-cita Maya. Tapi di situ Maya menuliskan, memvisualisasikan dengan cara yang seolah-olah itu tuh benar terjadi, seolah-olah itu benar-benar kita sudah mendapatkan itu semua. Berangan-angan, bermimpi, berimajinasi, tapi ternyata luar biasa, Masya Allah. Satu persatu Allah mewujudkan semuanya. Dan itu, tapi kita mesti ingat bahwa kita setelah menuliskan ini, kita kembali lagi menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Pencipta. Kita serahkan semuanya, kita biarkan semua berproses dengan sendirinya, karena segala sesuatunya butuh proses ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Tapi kalau kayak kemarin tuh pengen punya lighting tiba-tiba terwujud dengan secepat itu, cuma 1 hari, itu alhamdulillah banget. Dan sebelumnya pernah juga cerita Maya mengalami kerugian gitu kan, nggak sampai 1 kali 24 jam diganti 3 kali lipat ketika kita ikhlas, kita oh ya udah. Dan kita yakin bahwa waktu itu kan saya yakin saya akan dapat penggantinya lebih dari ini, saya bilang gitu. Dan itu saya ucapkan waktu itu, saya afirmasi seperti itu, dan itu benar-benar terwujud. Nah my friend, bagaimana ya melakukan law of attraction itu? Kalau yang biasa Maya lakukan itu dengan salah satunya ya ini, mencatat. Nanti saya akan buat video juga tentang teknik scripting ya, menuliskan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita, keinginan kita. Terus yang kedua, biasanya Maya kalau bangun tidur atau mau tidur ya, selain doa ketika habis selesai sholat, Maya selalu bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih untuk semua hari yang sudah aku lalui. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan kepada aku. Aku bersyukur, apapun itu, walaupun itu mungkin menyakitkan, tapi itu menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa buat aku. Aku percaya, aku yakin bahwa kedepannya aku akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lebih bermanfaat, aku akan bahagia, aku tidak akan pernah kekurangan. Dan alhamdulillah, kalau dibilang sulit ya, setiap manusia ada fase-fasenya, kita up and down. Tapi ya sebelum Maya tahu ini adalah hukum law of attraction, dari dulu, dari mulai Maya punya impian untuk kerja sambil liburan, akhirnya benar-benar Maya kerja itu di syuting ya. Jadi kita ke lokasi syuting yang ke berbagai wilayah gitu. Terus akhirnya punya suami, dia punya event organizer yang juga bikin event ke daerah-daerah. Akhirnya juga bisa pergi ke daerah-daerah lain juga. Terus sebelumnya waktu punya sanggar itu Maya juga punya murid, bapaknya tuh pengusaha, dan itu di kawasan Sudirman, Jakarta ya. Dalam hati gini waktu itu, keren banget ya, suaminya pengusaha duduk di kursi yang besar gitu di ruangannya yang luxe mewah. Seneng kali ya punya suami pengusaha gitu. Dan waktu itu kan nggak tahu ya suka dukanya menjadi seorang pengusaha tuh gimana, yang tagihan mandek, yang dibohongin, yang macam-macam deh. Coba berpikiran pengen deh punya suami pengusaha, dan alhamdulillah Tuhan ternyata memberikan aku suami setelah 15 tahun bekerja di stasiun TV swasta di Indonesia sebagai
editor kemudian menjadi program director, karena waktu itu juga sempat kepikiran seru juga kali ya punya suami sutradara, karena program director itu kan juga setara dengan sutradara ya kalau di film atau di sinetron. Kalau di broadcast di TV kan yang ngedirect gitu, dan itu kejadian juga. Terus ya itu akhirnya setelah dia keluar dari stasiun TV, dia memulai usaha dengan membuat IO dan adalah beberapa. Wow, ternyata aku menjadi seorang istri pengusaha ya, menengah lah ya, bersyukur aja. Jadi dapur masih bisa ngebul terus aja, alhamdulillah. Dan itu ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dan kita bayangkan itu menjadi nyata, itu benar-benar bisa terwujud. Jadi memang kita harus benar-benar berhati-hati dalam berpikir. Ada lagi, Maya pernah berpikir negatif ya, karena nggak suka, karena sakit hati, dan itu benar-benar kejadian gitu loh. Akhirnya jadi ngefeknya ke diri sendiri juga. Apa ya? Nggak perlu diceritain lah di sini. Pokoknya saya nggak suka. Jadi kayak apa ya? Berdoanya tuh nggak baik gitu. Dan itu kejadian, dan itu akhirnya imbasnya ke saya juga. Oh ternyata ya bener ya, kalau dibilang baru kemarin ngobrol sama Pak suami masalah law of attraction ini. Loh, aku kan selama ini nggak pernah, Papa sendiri juga kan tahu ya, sehari-hari juga sama saya, sama aku gitu ya. Apa pernah ke dukun gitu, ke orang pintar, atau apa pernah melakukan ritual-ritual gitu? Paling habis selesai meditasi, zikir, udah gitu doang. Gak pernah ngelakuin apa-apa. Jadi memang ternyata kita ini hidup di dunia ini ya, karena kita sendiri ini adalah energi ya, jiwa kita, roh kita, maka itu akan tarik menarik. Apa yang kita pikirkan ya itulah yang akan menarik kembali, karena hukum gravitasi itu. Jadi ya buat teman-teman semuanya, untuk melakukan sesuatu, kalau kita yakin, kalau kita percaya dan kita melepaskan semuanya kepada Sang Kuasa, Sang Pencipta, maka semuanya akan bergerak atas perintahnya pasti ya, dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Bisa menggunakan teknik scripting, ditulis di buku, atau yang kebetulan kemarin abis live streaming juga dengan Pak Deyudi, pakar kepribadian dan kecantikan, yang sudah luar biasa sekali pengalamannya. Ada nih videonya di sini nih di live streaming kemarin. Apa ya? Melangkah nyata versus keberuntungan. Di situ Pak Deyudi juga mengatakan bahwa dia menggunakan catatan. Impiannya, angannya itu ditulis di kertas lalu ditaruh di dompet. Terus kalau bukan dompet suka lihat, dia baca. Nah itulah afirmasi namanya. Afirmasi untuk bahwa kita akan mendapatkan itu akan ada di dalam diri kita. Semuanya akan mewujud, memanifestasi ke dalam hidup kita. Cara orang mungkin beda-beda ya. Jadi ada yang ditulis di kertas terus ditaruh di dompet, ada yang komen juga kemarin ditulis di lemari, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya. Kalau saya lebih ke buku yang saya tulis dari SMP dulu. Lebih banyaknya mungkin di dalam hati, dan ketika pagi hari saya melakukan afirmasi, bukan hanya pagi tapi malam sebelum tidur saya juga berdoa, doa sebelum tidur, dan saya mengatakan terima kasih kepada Allah, bersyukur, dan kepada semesta ya, kepada malaikat yang selalu menjaga saya, karena saya percaya semua saya dijaga gitu loh. Jadinya banyak sekali keberuntungan yang bisa kita dapatkan dengan kita berpikir positif. So teman-teman, my friends semuanya, mulai sekarang yuk kita ubah cara berpikir kita untuk lebih baik lagi, lebih positif dengan terapi menyatukan hati, perasaan, dan pikiran. Terapi menyatukan pikiran, hati, dan perasaan agar terus positif. Itu yang selalu Maya lakukan selama kurang lebih 1 tahun, udah lebih lah dari 1 tahun ya Maya sudah melakukan ini. Melakukan terapi itu yang Maya memang
buat untuk diri Maya sendiri, kemudian Maya sampaikan kepada teman-teman yang suka curhat-curhat ke Maya. Oke lah my friends, semoga video ini bisa berguna untuk my friends semuanya, memberikan sedikit pencerahan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.